Assalamualaikum Handra. Waalaikumsalam Pak Doni. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bapak. Dengan sendiri pripun? Ya, saya alhamdulillah baik. Mas agak sasra ini. Ini Iya, musimnya Pak. kali. Iya, cuacanya, Pak. Iya. Panas. Tapi jenengan hari ini gembira banget. Ya, alhamdulillah Pak. Kayak fresh ya. Iya, alhamdulillah. Tumben ini kenapa? Ajak saya ngobrol. Saya ingin meminta waktunya Pak Doni sebentar lah Iya. Pak. Mau sedikit ngobrol Oke. atau berdiskusi gitu loh pripun. Siap. Ya, ini. Gimana? Bisa Bapak? Bisa. Gimana? Iya, gini loh Pak Doni. Akhir-akhir ini saya sedikit risau, ada permasalahan dari anak didik saya. Ada satu kelas ini yang apa ya Pak, ketika jam saya itu beberapa anak itu ngantuk. Jadi kondisinya ngantuk, setelah itu anak-anak itu apa ya, ada beberapa yang kurang semangat kayak gitu. Ketika misalkan ada saya berikan tugas ataupun saya berikan LKPD kayak gitu Bapak, kalau saya ada di depan begini melihat mereka, ya mereka melihat saya dan kondisi yang tegak seperti ini. Ketika misalkan saya sedang datang ke satu kelompok atau melihat tugas satu anak atau beberapa anak itu, tiba-tiba yang belakang itu glosor gini Bapak. Dan glosor ini sudah dalam keadaan, nah ketika saya sampai jalan sampai belakang tidur. Nah itu akhirnya kan coba saya bangunin. Akhirnya bangunlah saya gitu. Kalau ngantuk, ayo cuci muka dulu saya gitu. Jawabannya, enggak ngantuk miss, ini sudah bangun miss, kayak gitu. Nah, saya jalan sedikit ke depan. Nah, coba saya toleh ini ke belakang. Lah, sudah merosot lagi di meja Pak. Jadi kayak namanya ngantuk terus gitu lah anak-anak Pak di jam saya itu. Yang lain-lainnya juga agak kurang bersemangat kayak gitu loh Pak. Nah, itu yang sedikit yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini. Ya itu kebetulan satu kelas itu Pak yang seperti itu. Kalau boleh tahu, jenengan sudah berapa lama mengamati kondisi seperti ini? Baru-baru ini atau berapa lama? Kalau untuk awal-awal Pak, kebetulan ini kan kelas 7 Pak. Kelas 7 kan awalnya dulu anak-anak kan memang beberapa sekolah memang tidak mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi makanya kenapa dari awal itu anak-anak saya coba belajar vocabulary dulu. Nah itu ada yang memang sudah mendapatkan, ada yang belum. Awal-awal dulu mereka masih semangat Pak. Jadi memang masih semangatnya karena memang ini pelajaran baru sama mereka kan, kosakata barunya juga yang pertama mereka dengar. Nah tiba-tiba di bulan-bulan ini, di bulan kemarin ini Pak, sekitaran bulan September lah itu tiba-tiba kondisinya kayak seperti itu. Gitu. Kalau menurut jenengan sendiri, kira-kira permasalahannya apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Itu begini Pak ya, mungkin yang pertama itu kan dulu pembahasan saya kan masih di vocabulary. Jadi mungkin vocabulary-nya itu saya sering membuat game. Terus yang saya coba pakai YouTube sering gitu. Nah sementara sudah masuk dimulai ke materi awal, kan materi awal ini kan ada tentang greeting Mbak. Jadi tentang salam greeting sama thank living, jadi bagaimana cara menyapa, berpamitan, dan seperti itu kan anak-anak sudah mulai masuk ke materi di mana ada ya LKPD, ada tugas-tugas yang mungkin berbeda dengan awal pas waktu pembelajaran vocabulary dulu, seperti itu Pak. Ya, berarti jenengan kan sudah tahu kira-kira permasalahannya antara yang dulu jenengan laksanakan pada waktu vocabulary dengan yang sekarang itu kan ada perbedaan. Dan kira-kira menurut panjenengan kira-kira baik yang mana pelaksanaannya? Kalau memang masuk materi itu kan memang apa ya Pak, memang kan ya tidak lepas dari tugas-tugas. Kalau memang kemarin dari vocabulary itu kan memang anak-anak lebih banyak ke hafalan. Jadi kan misalkan hafalan angka, hafalan abjad, hafalan kosakata yang dasar-dasar seperti itu kan memang saya sering menggunakan kayak game tunjuk-tunjuk seperti ini kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah masuk materi kan memang ada beberapa tugas yang memang menggunakan LKPD. Kebetulan kan di sekolah saya kan tidak ada bukunya Bapak. Adanya kok untuk kurmer ini nggak pakai buku, jadi saya beserta teman saya guru bahasa Inggrisnya itu membuat LKPD sendiri. Jadi mungkin kan ya itu tadi banyak tugas LKPD dari anak-anak yang saya berikan kepada anak-anak. Ya bisa jadi itu yang membuat anak-anak menjadi apa ya, di kelas saya mungkin
agak ngantuknya di situ mungkin Pak. Gitu. Jadi ini kan mungkin sudah tahu secara permasalahannya itu apa, kan juga sedikit banyak tahu ya. Kira-kira rencana dengan untuk selanjutnya bagaimana? Dan ini rencana selanjutnya ini mungkin yang pertama itu saya mau bertanya dulu Pak sama teman-teman guru yang lain yang kebetulan mengajar kelas ini ya. Mau saya tanyakan apakah ini hanya di kelas saya saja atau di kelasnya teman-teman yang lain itu juga seperti ini kayak gitu. Selain itu juga kebetulan ini bukan wali kelasnya kan bukan saya Pak, jadi mungkin saya akan coba bertanya ke wali kelasnya. Mungkin saya harus paling tidak saya mengetahui latar belakang anak-anak ini yang sering-sering mengantuk ini bagaimana latar belakangnya. Kan biasanya kan wali kelasnya itu kan yang lebih tahu ya Pak, lebih memahami anak-anaknya gitu. Jadi nanti saya coba berkonsultasi dan koordinasi sama wali kelasnya juga. Saya bertanya soalnya kebetulan ya Pak, di daerah saya itu banyak sekali anak-anak yang dari keluarga broken home. Jadi mungkin banyak sekali yang kasus yang dulu yang dari kakak-kakak kelasnya yang sudah lulus itu kan anak-anak yang kurang semangatnya itu karena memang dari latar belakang keluarganya sendiri yang memang kurang mendukung anak-anak untuk bersekolah seperti itu Pak. Selain itu kalau menurut saya mungkin itu ya, saya harus memberikan ini kan dengan bilang mau melakukan diagnosis awal ya. Iya, diagnosis awal ya. Untuk kepada teman-teman. Kira-kira jenengan sudah melakukan itu apa baru akan dimulai? Baru akan dimulai. Terus kira-kira kapan mulainya? Secepatnya Pak. Oh gitu ya. Saya inginkan permasalahan ini cepat selesai, jadi saya harus bergerak cepat ini secepatnya untuk segera berkoordinasi dengan teman-teman gitu. Oke. Kalau dibuat jenengan kan punya patokan penilaian atau asesmen sendiri. Kalau dibuat kriteria itu kondisi saat ini kira-kira antara level 1 sampai 10 kira-kira jenengan mengkondisikan yang sekarang itu pada level berapa? Karena keadaan ini kan termasuk Pak, kan saya berarti kan kurang bisa manajemen kelas saya sehingga anak-anak kan masih mengantuk itu kan berarti kan saya harus melakukan beberapa perubahan dalam proses mengajar saya. Mungkin saya masih ada di level, kalau sekarang kondisi sekarang ini saya ada di level 7 ini kayaknya Bapak. Karena kan anak-anak saya masih ada yang mengantuk begitu. Nah terus sekarang sudah tahu posisinya seperti itu, selanjutnya jenengan kan akan melakukan diagnostik, akan melakukan konsultasi dengan wali kelas dan yang lain-lain gitu. Harapan jenengan kira-kira nantinya pada level berapa yang jenengan inginkan gitu? Saya yakin Bapak, bukan saya saja, semua guru itu kan kepingin menjadi guru yang profesional, yang memang benar-benar dirindukan muridnya, guru-guru yang memang bisa mengajar yang berpihak pada murid seperti itu. Kalau keinginan ya di level yang maksimal sendiri Pak, maka di level 10 lah kalau harapan dan keinginan saya begitu. Oke, ya saya memahami Bu Anggra ya. Jadi seperti itu ya, silakan nantinya untuk dilaksanakan ya. Semoga apa yang Bu Anggra laksanakan nanti ada manfaatnya, ada perubahannya sehingga anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris sudah tidak malu lagi. Ya Bapak, amin. Ya silakan secepatnya dicoba Bu Anggra. Saya kira itu dengan silakan buat perencanaan ya secara sistematis bagaimana nanti pelaksanaannya supaya cepat-cepat ditangani. Saya kira dari pembicaraan kita kali ini kira-kira menurut Bu Anggra bagaimana pandangan Bu Anggra? Saya lega Pak Doni. Akhirnya saya bisa sedikit meluapkan permasalahan saya dan juga akhirnya secara tidak langsung tadi saya bisa akhirnya ada rencana yang akhirnya bisa saya temukan gitu loh Pak. Awalnya kan saya masih bingung ini, apa nih harus saya lakukan nih, bagaimana nih, masih bingung saya mau mulai dari mananya ini, saya bingung untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak saya ini, saya bingung mulainya dari mana. Dari pembicaraan dengan jenengan tadi kan secara tidak langsung jenengan juga tiba-tiba
saya, oh berarti saya harus membuat rencana dulu nih, mana nih yang harus saya dulukan, mau ke teman-teman dulu atau mau ke wali kelas dulu. Nah itu saya mendapatkan pandangan seperti itu dari pembicaraan kita ini tadi Bapak Ya, gitu. itulah memang manfaatnya coaching ya. Terkadang kita itu sudah punya potensi, kita sudah punya pemikiran, tapi kadang kita lupa. Karena mungkin karena beban kita bukan terlalu banyak, apa yang kita pikirkan terlalu banyak, sehingga kita mungkin butuh teman. Ya, itulah, ya, itulah fungsinya ya. Iya, betul Bapak. Ya mungkin ini mungkin bisa dicontoh yang lain juga nanti ya, teman-teman bisa melakukan coaching juga dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga. Saya kira ada lagi mungkin Bu Anggra yang bisa saya bantu atau sampaikan. Insya Allah untuk saat ini sudah Bapak. Tapi kalau nanti saya ke depannya ada permasalahan lagi, saya boleh menemui Pak Doni lagi ya. Siap, ya. Terima kasih Bapak Doni. Harapan saya apa yang saya sampaikan itu sudah bermanfaat, nantinya juga bermanfaat untuk keluarga juga anak-anak. Pak kawan pun keluarga membutuhkan saya siap. Ya. Terima kasih Bapak Doni ya. Ya Bapak. Saya sudah mengganggu nyenengan tadi loh. Santai saja. Ya, nggak ada lagi ya? Ya, insya Allah tidak ada Pak, cukup ya, untuk ini karena mau masuk kelas saya kira cukup Bang Andra ya. Ya. Oke, ya saya kira itu saja Bang Andra. Semoga bermanfaat dan sukses ya. Amin. Sabar menghadapi anak-anak. Amin. Terima kasih Selamat Bapak bekerja. ya. Amin. Terima kasih Bapak.